Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kartini 10219040 dari C3 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview mata kuliah analisis laporan keuangan tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas digunakan untuk mengetahui efisiensi organisasi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan kas dan pendapatan. Rasio ini digunakan untuk memeriksa tingkat investasi yang dilakukan pada aset dan pendapatan yang dihasilkannya. Karena alasan ini, rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio operasi atau analisis rasio perputaran. Peran rasio aktivitas atau rasio perputaran dalam evaluasi efisiensi bisnis dengan analisis yang cermat atas persediaan aset tetap atau piutang. Rasio ini juga berguna untuk membandingkan bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan tren dari waktu ke waktu dalam analisis pernyataan horizontal atau bagaimana kinerja perusahaan bersaing dengan kompetitor dalam analisis perusahaan yang sebanding. Tujuan dari rasio aktivitas adalah untuk melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Dengan menggunakan rasio aktivitas untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Jenis-jenis rasio aktivitas dibagi menjadi 5. Yang pertama, rasio perputaran hutang atau payable turnover. Rasio ini adalah rasio yang digunakan untuk melakukan analisis aktivitas suatu perusahaan yang dapat dihitung dengan rumus rasio perputaran hutang sama dengan harga pokok penjualan dibagi hutang usaha. Yang kedua, rasio perputaran piutang atau receivable turnover. Rasio ini untuk mengukur beberapa kali piutang dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai. Dengan rumus perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Yang ketiga, rasio perputaran modal kerja, yaitu working capital turnover. Rasio perputaran modal kerja ini juga dihitung saat melakukan analisis likuiditas dan rumus dengan penjualan menjadi modal kerja sama dengan penjualan dibagi modal kerja rata-rata. Yang keempat, rasio perputaran kas atau cash turnover, yaitu kas perusahaan ditunjukkan oleh rasio perputaran kas. Perputaran kas ini mengukur berapa kali kas perusahaan telah dibelanjakan selama beberapa periode. Dengan rumus perputaran kas sama dengan penjualan dibagi kas rata-rata dan setara kas. Yang kelima, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Rasio ini menunjukkan berapa hari biasanya dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi penjualan. Dengan rumus perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Itulah pembahasan lengkap mengenai rasio aktivitas. Pada dasarnya, rasio aktivitas adalah untuk mengatur seberapa cepat bisnis dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai atau penjualan dan merupakan indikator yang baik tentang seberapa baik bisnis tersebut dijalankan. Departemen Manajemen dan Akuntansi dapat menggunakan beberapa rasio aktivitas untuk mengukur efisiensi bisnis mereka. Rasio yang paling populer adalah perputaran persediaan dan perputaran total aset.
Sekian review mata kuliah analisis laporan keuangan tentang rasio aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.